Audio Jungle. Perkenalkan, saya Hana Trivena Manurung, NIM 2006111586 dari kelas Agroteknologi B. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir praktikum agroekologi. Di dalam video ini terdapat kumpulan video praktikum agroekologi yang dilakukan dan juga pembahasan mengenai setiap kegiatan praktikum yang dilakukan. Selamat menyaksikan. Jagung merupakan salah satu komoditas utama yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Jagung atau Jea mais berasal dari keluarga Poaceae. Dikenal sebagai tanaman yang serbaguna, tumbuh di segala macam kondisi tanah, ketinggian dan kesuburan, yang menjelaskan adaptasi menyeluruh dan berbagai varietas yang dimilikinya. Dalam tujuan pembudidayaannya, jagung dibudidayakan dalam bentuk jagung manis, jagung pipilan, bahkan jagung untuk sayur atau baby corn. Morfologi tanaman jagung adalah sebagai berikut: Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, Klasik Monocotyledon, Ordo Graminae, Familia Graminaceae, Genus Jea, Spesies Jea mais L. Menurut umur, tanaman jagung dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama berumur pendek atau genjah, berumur 75-90 hari. Contohnya genjah warangan, genjah kertas, abimanyu, dan arjuna. Yang kedua berumur sedang atau tengahan, berumur 90-120 hari. Contoh hibrida C1, hibrida CP1 dan CPI2, hibrida IPB4, hibrida Pioner 2, Malin, Metro, dan Pandu. Yang ketiga berumur panjang, berumur lebih dari 120 hari. Contoh Kania Putih, Bastard, Kuning, Bima, dan Harapan. Varietas unggul mempunyai sifat berproduksi tinggi, umur pendek, tahan serangan penyakit utama, dan sifat-sifat lain yang menguntungkan. Varietas unggul ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jagung hibrida dan varietas jagung bersari bebas. Syarat tumbuh. Tanaman jagung berasal dari daerah tropis yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar daerah. Jagung tidak menuntut persyaratan lingkungan yang terlalu ketat. Jagung dapat tumbuh pada berbagai macam tanah, bahkan pada kondisi tanah yang agak kering. Tetapi untuk pertumbuhan optimalnya, jagung menghendaki beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklim. Iklim yang dikehendaki oleh sebagian besar tanaman jagung adalah daerah beriklim sedang hingga daerah beriklim subtropis atau tropis yang basah. Jagung dapat tumbuh di daerah yang terletak antara 0-50 derajat lintang utara hingga 0-40 derajat lintang selatan. Pada lahan yang tidak beririgrasi, pertumbuhan tanaman ini memerlukan curah hujan ideal sekitar 85-200 mm per bulan dan harus merata. Pada fase pembungaan dan pengisian biji tanaman jagung perlu mendapatkan cukup air. Sebaiknya jagung ditanam di awal musim hujan dan menjelang musim kemarau. Pertumbuhan tanaman jagung sangat membutuhkan sinar matahari. Tanaman jagung yang ternaungi pertumbuhannya akan terhambat dan memberikan hasil biji yang kurang baik, bahkan tidak dapat membentuk buah. Suhu yang dikehendaki tanaman jagung antara 21-34 derajat Celcius. Akan tetapi, bagi pertumbuhan tanaman yang ideal memerlukan suhu optimum antara 23-27 derajat Celcius. Pada proses perkecambahan, benih jagung memerlukan suhu yang cocok sekitar 30 derajat Celcius. Saat panen, jagung yang jatuh pada musim kemarau akan lebih baik daripada musim hujan karena berpengaruh terhadap waktu permasakan biji dan pengeringan hasil. Yang kedua, media tanam. Jagung tidak memerlukan persyaratan tanah yang khusus agar dapat tumbuh optimal. Tanah harus gembur, subur, dan kaya humus. Keasaman tanah erat hubungannya dengan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Keasaman tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman jagung antara pH 5,6 sampai 7,5. Tanaman jagung membutuhkan tanah dengan aerasi dan ketersediaan air dalam kondisi yang baik. Yang ketiga, ketinggian tempat. Jagung dapat ditanam di Indonesia mulai dari dataran rendah sampai di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian antara 1000 sampai 1800 meter di atas permukaan laut.
Daerah dengan ketinggian optimum antara 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut merupakan ketinggian yang baik bagi pertumbuhan tanaman jagung. Yang keempat, proses budidaya terdiri dari pengukuran lahan, sanitasi lahan, pembuatan bedengan, pemupukan dasar, pengukuran jarak tanam, penanaman, penyiraman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemberian pestisida, dan pengamatan harus dilakukan dengan baik agar hasil yang didapatkan optimal. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hasil dan pembahasan pada praktikum budidaya tanaman jagung yaitu yang pertama pengukuran lahan, sanitasi lahan, pembuatan bedengan, dan pemupukan dasar. Ukuran lahan yang digunakan untuk pembuatan 2 bedengan yaitu 6 meter. Lahan yang telah diukur kemudian dibersihkan menggunakan cangkul. Setelah dibersihkan, selanjutnya membuat bedengan. Bedengan yang dibuat yaitu luasnya 1 kali 2 meter dengan lebar drainasenya 50 cm sebanyak 2 bedengan. Setelah itu dilakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang kotoran sapi. Dosis pupuk kandang yang digunakan yaitu 1 karung untuk 2 bedengan. Pupuk dasar diberikan dengan membuat garis seperti parit di tengah bedengan. Setelah itu pupuk kandang dimasukkan ke dalam parit tersebut lalu diaduk atau dicampur menggunakan cangkul hingga tercampur rata dengan tanah. Yang kedua, pengukuran jarak tanam, penanaman, dan penyiraman. Jarak tanam yang digunakan pada budidaya ini yaitu 50 x 50 cm. Setelah mengukur jarak tanam, selanjutnya pembuatan lubang tanam menggunakan tugal dengan kedalaman yaitu 2 cm. Sebelum dilakukan penanaman, benih yang akan ditanam direndam terlebih dahulu di dalam air selama 2 menit agar mempercepat perkecambahan dan mematahkan masa dormansi dari benih tersebut. Setelah direndam, benih ditanam sebanyak 1 benih untuk 1 lubang tanam. Kemudian ditutup menggunakan tanah gembur ataupun menggunakan kompos. Setelah ditanam, benih disiram dengan air untuk membantu proses pertumbuhan benih. Yang ketiga, penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan agar gulma tidak mengganggu proses pertumbuhan tanaman jagung, di mana jika gulma dibiarkan, gulma akan bersaing dengan tanaman jagung untuk mendapatkan unsur hara dari tanah, sehingga proses pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Yang keempat, pembubunan. Pembubunan dilakukan agar tanah di sekitar akar tanaman menjadi gembur, sehingga mempermudah akar menyerap unsur hara. Saat pembubunan dilakukan, kita juga dapat melakukan perbaikan pada tanaman yang tumbang atau miring akibat hujan ataupun hal lainnya. Yang kelima, pemupukan. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk urea, TSP, dan KCl dengan dosis nitrogen 3,5 gram per tanaman, sedangkan untuk fosfor 1,8 gram per tanaman, dan untuk kalium 1,8 gram per tanaman. Pada budidaya ini, sistem pemupukan yang digunakan yaitu sistem tugal, karena pemupukan dilakukan pada saat musim hujan. Sistem tugal dipilih agar pupuk tidak larut dalam air hujan. Pemupukan dengan sistem tugal dilakukan dengan cara membuat lubang di sekitar tanaman dengan jarak 5-10 cm dari batang tanaman. Dibuat sebanyak 3 lubang. Masing-masing lubang diisi dengan ketiga macam pupuk yang telah disediakan, yaitu pupuk urea, TSP, dan KCl dengan dosis yang sudah ditentukan. Yang keenam, pembuatan pestisida. Pestisida yang digunakan yaitu pestisida jencis dengan dosis yang digunakan yaitu 2 ml per liter air. Tujuan pemberian pestisida agar tanaman tidak dirusak oleh hama. Pemberian pestisida hanya dilakukan oleh kelompok yang mendapat perlakuan khusus penyemprotan pestisida pada tanaman, di mana pestisida diberikan hanya pada 1 bedengan, sedangkan bedengan 1 lagi tidak diberikan. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan antara tanaman yang diberikan pestisida dengan yang tidak diberikan pestisida. Apakah berpengaruh pada pertumbuhan tanaman atau tidak? Yang ketujuh, pengamatan. Pengamatan dilakukan sebanyak 3 kali. Pengamatan pertama saat umur tanaman 3 minggu setelah tanam. Pengamatan kedua saat tanaman berumur 5 minggu setelah tanam. Dan pengamatan ketiga pada saat tanaman berumur 7 minggu setelah tanam. Pengamatan yang dilakukan yaitu mengukur tinggi batang, lebar diameter batang, dan jumlah helai daun. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, untuk pengamatan pada bedengan yang pertama,
Pengamatan pertama, rata-rata tinggi tanaman 10-25 cm, diameter batang 2-3 cm, Audio dan Jungle. jumlah daun 4-5 helai. Pada pengamatan kedua, rata-rata tinggi tanaman 28-45 cm, diameter batang 3-5 cm, Audio Jungle. jumlah daun 6-7 helai. Pada pengamatan ketiga, rata-rata tinggi tanaman 52-73 cm, diameter batang 5-8 Audio cm, Jungle. dan helai daun 7-12 helai. Selanjutnya hasil pengamatan pada bedengan 2. Pengamatan pertama, rata-rata tinggi tanaman 10-20 cm, diameter batang 2-3 cm, dan jumlah daun 4-5 helai. Pengamatan kedua, rata-rata tinggi tanaman 25-45 cm, diameter batang 3-5 cm, dan jumlah daun 5-8 helai. Pengamatan ketiga, rata-rata tinggi tanaman 50-68 cm, diameter batang 5-6 cm, dan jumlah daun 8-11 helai. Hasil pengamatan pemberian pestisida pada tanaman tidak berpengaruh besar pada pertumbuhan tanaman, namun terlihat perbedaan bahwa pada bedengan 1, tanaman yang diberi pestisida, kondisi daun jagung berwarna hijau utuh dan keadaan daun mulus, sedangkan pada bedengan yang kedua tidak diberi pestisida, kondisi daun ada bercak kuning dan daun bolong-bolong akibat terserang hama ulat daun. Audio Jungle.